Ini saya mencoba untuk mengusulkan ada namanya Hagerstein Time Space Prisms. Bagaimana Hagerstein Time Space Prism itu sebagai suatu metode yang dapat memfasilitasi complexity perspektif. Dalam Hagerstein Time Space Prisms, at least ada 3 komponen yang mempengaruhi our daily activity kita. Hagerstein berpendapat bahwa daily activity seperti di prism, dan itu daily activity kita pasti lay on 2 dimension, time dimension and space dimensions, dan itu dipengaruhi 3. Pertama, 1 needs, yang kedua constraints, yang ketiga adalah resources. Needs ini apa yang kebutuhan manusia, kebutuhan kita, seperti tadi yang saya sebutkan tentang Maslow diagram. Itu kebutuhan kita, kebutuhan kita yang dari tiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda tergantung dari karakteristiknya. Jadi ada orang yang kerjanya sibuk, dia tuh sibuk bekerja, sangat sibuk bekerja, sangat sibuk bekerja, tetapi makanya dia mempunyai kebutuhan di dalam diri dia untuk melakukan liburan, meskipun dia tidak bisa melakukan liburan setiap hari. Tapi seperti istri saya yang part time job, waktunya lebih luang, mungkin kebutuhan liburannya tidak sebesar saya yang harus traveling tiap hari 50 km, sekitar 2 jam bolak-balik dari rumah kantor rumah, kerja 8 sampai 10 jam di kantor, sehingga kebutuhan istri saya untuk berlibur dan kebutuhan saya untuk berlibur itu lebih tinggi. Ada orang yang suka masak, ada orang yang nggak suka masak. Saya orang yang termasuk yang tidak suka masak karena masak itu preparation-nya aja 1 jam, masaknya 1 jam, makannya cuma 30 menit. Bagi saya itu kegiatan-kegiatan yang wasting time menurut saya. Tapi istri saya dia punya motivasi untuk memasak, karena dengan memasak dia bisa memberikan gizi yang lebih baik untuk anak saya, untuk saya, dan untuk diri dia sendiri. Sehingga perbedaan like and dislike to do some activity itu akan juga mempengaruhi what kind of the trip that they want to do. Jadi istri saya akan lebih spend waktu untuk belanja. Saya nggak suka. Ya, saya belanja kalau hanya ngelihat list belanja ya apa yang tertulis di list itu ya saya beli. Tapi kalau istri saya lebih dari itu, dia akan berpikir apa yang dia masak itu ketika dia belanja. Ya, waktu dia untuk belanja kan jauh lebih lama daripada waktu saya untuk belanja. Karena dia sambil mikir, sambil juga refreshing dan sebagainya. Demikian juga dengan kebutuhan yang lain seperti orang yang punya anak lebih dari satu sama orang yang punya anak satu juga berbeda kebutuhan needs-nya. Jadi ada orang anak yang lebih dari satu, mungkin dia punya needs untuk taking care anak dia lebih banyak. Dia mungkin akan lebih banyak menggunakan waktu dia untuk visiting beberapa tempat rekreasi atau taman-taman untuk Oke, kita lanjutkan lagi. Maaf ada sedikit trouble. Kemudian selain dari needs, ada namanya constraints. Constraints ini batasan-batasan yang kita miliki yang mungkin akan membatasi needs kita. Needs itu dari dalam ya, dari diri kita. Jadi orang punya needs berbeda-beda berdasarkan karakteristik dari dirinya masing-masing. Ada orang yang introvert, ada yang extrovert. Orang extrovert mungkin needs-nya banyak untuk ketemu orang, tapi orang introvert lebih banyak untuk sendiri. Itu needs-nya masing-masing. Nah, ini constraint ini bagaimana constraint ini mempunyai karakter untuk bagaimana membatasi needs kita. Nah, seperti ada 3, capability, coupling, and authority. Capability lebih fokus kepada
constraints yang apa ya? Berarti lebih banyak sebagai constraints yang diri kita yang melekat pada diri kita karena physical limitations. Seperti kalau kita mempunyai disability atau juga yang berhubungan dengan waktu kita harus tidur, waktu kita harus makan, sebagai harus kita mandi, itu juga bagian dari apa yang disebut dengan capability constraints. Juga dengan keterbatasan kita karena kita mempunyai suara yang tidak cukup keras misalnya, sehingga kita membutuhkan bantuan alat untuk bisa menjangkau audiens yang mungkin duduknya itu mungkin lebih dari 100 meter dari kita, atau kita membutuhkan alat transportasi untuk bertemu dengan orang yang jaraknya mungkin lebih dari 1 kilometer dari kita, atau kita mungkin menggunakan alat komunikasi, entah itu telepon, entah itu sosial media untuk menghubungi orang yang jaraknya ribuan kilometer dari lokasi kita. Coupling constraint adalah constraint yang membatasi kita karena kita harus bertemu dengan orang atau bertemu dengan barang. Contohnya ya kayak seperti meeting ini, saya harus melakukan video teaching, makanya selain saya melakukan teaching ini, saya tidak bisa melakukan kegiatan yang lain. Ya, saya tidak bisa melakukan kegiatan yang lain. Kemudian yang lain, kalau kita misalnya harus ambil barang di kantor pos misalnya, ya kita harus spend waktu untuk ke kantor pos untuk ngambil barang. Atau kita harus ke ATM, harus ngambil uang, kita harus spend waktu untuk ke ATM. Authority constraint adalah constraint yang diatur oleh otoritas. Misalnya contohnya waktu kantor itu dibatasi mungkin sampai jam 7 malam. Setelah jam 7 malam, AC atau lampu akan dimatikan secara centralized. Atau di Indonesia itu mungkin banyak di beberapa kota bahwa di atas 9 malam orang tidak boleh masuk ke suatu neighborhood atau suatu kompleks perumahan karena itu sudah melewati jam malam. Kadang-kadang juga ketika kondisi tertentu, kondisi darurat, pemerintah melakukan jam malam di atas jam 8 tidak boleh ada kegiatan, semuanya ditutup. Kendaraan-kendaraan militer, kendaraan polisi akan berseliweran di sekitar di jalanan di wilayah perkotaan untuk menjaga, mengobservasi apakah kegiatan-kegiatan yang tidak perlu itu masih terjadi. Itu bagaimana authority constraint juga membatasi needs kita. Jadi apa yang kita inginkan itu tidak semuanya tidak bisa terrealisasi. Kayak saya pengen berlibur tiap hari, tapi karena saya punya kewajiban yang lain, harus bekerja di kantor saya, di university, saya harus ketemu dengan student saya, makanya saya tidak punya banyak waktu untuk berlibur. Resource adalah pengaruh dari external conditions yang memberikan opportunity atau memberikan barrier dalam kita memenuhi daily activity kita. Jadi salah satu komponennya adalah income, karena kita hidup di materialized world. Jadi yang namanya income ini sangat penting. Jadi kalau kita nggak punya uang, kita pun nggak mungkin bisa beli bensin, kita nggak mungkin bisa beli tiket angkutan umum, sehingga kita nggak mungkin bisa bepergian. Bisa juga pengakses kendaraan pribadi juga bisa membatasi kita. Jadi bagaimana kita punya atau tidak kendaraan pribadi akan mempengaruhi apakah kita bisa fulfilling daily activity kita atau tidak. Atau adanya keberadaan public transport network atau yang kita sebut sekarang atau new alternatif public transport seperti yang kita sebut sebagai online transportasi, atau ya
online ojek online itu mungkin juga akan berpengaruh terhadap bagaimana apa kita bisa fulfilling daily activity kita, fulfilling needs kita atau tidak. Itu lebih ke opportunity yang diberikan atau keterbatasan secara eksternal. Kalau capability constraint itu constraint secara manusianya, karena kita hidup dalam geographical dimension, kita hidup dalam social dimension, kita juga punya personal dimensions, kita juga punya health dimensions yang mungkin akan membatasi kita secara personal, secara apa namanya, secara karena kita punya manusia itu punya berbagai macam dimensi itu akan membatasi manusia yang tersebut sendiri. Kemudian yang namanya Prism ini akan sangat berbeda tiap hari karena kita punya kebutuhan yang berbeda, kita punya constraint yang berbeda tiap hari. Mungkin kita juga punya resource yang berbeda, kadang kita punya uang, kadang kita nggak punya uang, kadang online transportasi beroperasi, kadang-kadang mungkin aplikasinya lagi rusak sehingga tiba-tiba down, public transport kadang-kadang rusak, kadang-kadang enggak. Makanya ini sangat bervariasi tiap hari sehingga time space prism kita juga berbeda tiap hari. Sehingga kita mempunyai different time space prism tiap hari. Ini juga bagaimana saya menjelaskan tadi bagaimana kita itu mempunyai berbagai macam dimensi yang sehingga dimensi-dimensi tersebut akan membuat kita itu mempunyai different needs and constraints dan akan membuat kita mempunyai different activities tiap hari dan akhirnya kita mempunyai different travel behavior tiap hari.